Pengelolaan sumber daya sekolah berkaitan dengan kualitas kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Sebagai seorang pemimpin satuan pendidikan, ibu dan bapak harus memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola sumber daya tersebut. Bagaimana caranya? Simak terus penjelasan pada video ini. Mungkin tidak jarang terbesit di benak ibu dan bapak pertanyaan ini. Bagaimana cara merespon tantangan saat ingin meningkatkan kualitas kegiatan belajar dan mengajar di sekolah? Kami ingin mengajak ibu dan bapak untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan cara pandang yang optimis dan bukan dengan cara pandang tradisional. Pada pendekatan tradisional, satuan pendidikan melihat dirinya sebagai pihak yang pasif, tidak berdaya, dan bergantung pada pihak lain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Padahal, sekolah memiliki beragam sumber daya dan keleluasaan untuk mengelolanya, untuk bisa menjawab tantangan dalam meningkatkan kualitas sekolah. Melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, kami mengajak ibu dan bapak untuk melihat seluruh sumber daya tersebut sebagai modal aset yang bisa digunakan untuk menjawab tantangan sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah. Pendekatan PKBA membagi sumber daya sekolah ke dalam 7 klasifikasi yang disebut sebagai 7 aset utama dalam satuan pendidikan. Pertama, modal manusia. Murid, orang tua, guru, dan kepala sekolah termasuk ke dalam modal manusia yang terdapat di dalam lingkungan sekolah. Menurut Anda, kebijakan manakah yang dapat meningkatkan peran modal manusia di sekolah? Jawaban yang benar adalah program pelatihan guru. Program pelatihan guru menawarkan kesempatan pengembangan profesional bagi guru untuk meningkatkan kemampuan instruksional, pengetahuan subjek, dan pendekatan pedagogis mereka. Pada akhirnya, hal ini berpengaruh pada upaya peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal manusia berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekolah. Kedua, modal sosial. Modal sosial dikaitkan dengan unsur kepercayaan atau trust dan jaringan atau networking antar warga sekolah. Contoh pemanfaatan modal sosial di sekolah misalnya 1. Program mentoring untuk teman sebaya. Pada program ini, peserta didik yang lebih tua memberikan panduan dan dukungan kepada peserta didik yang lebih muda. 2. Program mentoring rekan sejawat. Dalam program mentoring rekan sejawat, guru yang memiliki keterampilan di bidang tertentu memiliki kesempatan untuk memberikan panduan kepada guru yang belum menguasai bidang tersebut. Hubungan sosial, kerjasama, dan kolaborasi antara sumber daya manusia di dalam sekolah dapat menciptakan hubungan positif dan rasa komunitas. Ketiga, modal politik. Modal politik berkaitan dengan kemampuan suatu anggota komunitas sekolah dalam mempengaruhi sumber daya lain di dalam lingkungan sekolah. Misalnya, saat guru diberi kesempatan oleh kepala sekolah untuk memberikan masukan terkait dengan kemajuan sekolah. Masukan-masukan tersebut kemudian dijadikan landasan pembuatan kebijakan oleh kepala sekolah. Keempat, modal agama dan budaya. Modal agama merujuk pada peran agama dalam mengubah dan membentuk perilaku warga sekolah sesuai dengan perannya masing-masing. Misalnya, menekankan pentingnya sikap kejujuran dari kacamata agama pada seluruh warga sekolah. Sedangkan, modal budaya berkaitan dengan 3 hal. Tradisi yang dianut di lingkungan tempat sekolah berada, hasil kreativitas warga sekolah seperti kerajinan tangan, dan yang terakhir, kemampuan yang didapat dari kualifikasi akademik. Kelima, modal fisik. Seperti yang ibu dan bapak ketahui, modal fisik berkaitan dengan 1. Bangunan yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar, seperti laboratorium, gimnasium, atau perpustakaan. 2. Sarana-prasarana pendukung pembelajaran, seperti komputer, air, jaringan internet, dan lain-lain. Keenam, modal alam. Alam di sekitar sekolah juga merupakan sumber daya yang bisa dijadikan modal aset oleh sekolah. Contohnya, guru memanfaatkan tanah, air, dan tanaman di lingkungan sekolah dalam kegiatan pembelajaran. Maka bisa disimpulkan
bahwa modal alam atau lingkungan berkaitan dengan peran alam dan lingkungan pada komunitas sekolah. Terakhir, modal finansial. Modal finansial sering dianggap sebagai satu-satunya modal yang diperlukan sekolah. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena modal finansial diperlukan untuk membiayai kebutuhan operasional dan proses kegiatan belajar di sekolah. Apa saja yang termasuk ke dalam modal finansial? 1. Dana BOP. 2. Pemasukan dari kantin dan koperasi dapat menjadi sumber pemasukan untuk membiayai keperluan operasional sekolah. Nah, itulah ketujuh modal aset yang dimiliki sekolah yang dapat ibu bapak manfaatkan untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di sekolah. Lalu, apakah pemanfaatan ketujuh modal tersebut harus dilakukan secara terpisah? Jawabannya tidak. Dalam pemanfaatannya, ketujuh modal aset tersebut dapat saling beririsan. Misalnya, kepala sekolah ingin mengadakan pelatihan guru. Ia lalu menyebarkan angket pada guru untuk mengumpulkan informasi mengenai pelatihan bidang apa yang sedang dibutuhkan. Program pelatihan pun kemudian didasarkan pada hasil angket tersebut. Bapak dan Ibu, dari tayangan video ini, kita menjadi tahu bahwa sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan dapat menjadi aset atau kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.